saya Sepenuh Ham dari channel YouTube-nya Bancet Channel. Di segmennya Ruang Kosong, menemukan makna di setiap ruang kosong. Kali ini saya membajak podcastnya teman-teman dari anak-anak Bancet yang sudah menjadi udah dijadikan para korai. Mereka sedang menghilang kemana. Dan kali ini ya spesial dengan Sepenuh Ham dan tempatnya harus juga spesial. Ini ada di salah satu rumahnya. Pokoknya mah nanti kita keluarkan aja langsung. Tapi sebelum ke orang yang akan kita hadirkan di sini siapa sebagai narasumbernya, nggak kagok dua sekaligus. Sosok yang menginspirasi dan menginspirasi menurut saya. Pokoknya nanti lah, saya sesenang ini, se-excited ini, jadi rada balelo sedikit, tenang aja masyarakat, tenang. Sebelum kita datangkan narasumber, jangan lupa buat teman-teman di like dan di komen juga di channelnya kita, di channelnya Bancet Channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya kita. Dan ikuti terus makanya keseruannya kita nanti di beberapa konten selanjutnya. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi kesana kemari, jadi kita langsung saja panggilkan dua narasumber kita, Insinyur Haji Sudarsono dan Dr. Haji Supriyana. Terima kasih banyak Bapak, sehat. Alhamdulillah Bapak, sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak, cari Pak. Oke, kita langsung kedatangan dua narasumber yang terkagok teman-teman. Ini perkenalkan, boleh diperkenalkan Pak? Bapak namanya siapa, dari Bapak dulu boleh silakan. Nama saya Haji Sudarsono, calon wali kota Banjar. Terima kasih. Boleh Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supriyana, MPD. Insya Allah calon wakil wali kota Banjar, mendampingi wali kota kita. Siap, langsung calon wali kota dan wakilnya didatangkan. Aduh, ini saya kan ada deg-degan ya Pak. Aduh, ya Pak, bener ya Pak ya, kalau ini saya tuh rada kemanya jadi cowong salib, beneran jadi cinta-cinta. Oke Pak, kita langsung saja ya. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Bapak Insinyur Haji Sudarsono dan Bapak Dr. Haji Supriyana, kita langsung kenalan aja lebih dalam lagi. Siapa beliau dan dari kapan sih untuk menjadi, atau kenapa sih minat menjadi salah satu kontestan calon wali kota Kota Banjar periode 2024 sampai 2029. Iya. Benar ya Pak? Oke, boleh Pak perkenalkan dulu Pak background Bapak itu sebelum menjadi seorang kontestan calon wali kota dan wakil wali kota. Boleh Bapak dulu silakan Pak. Oke. Saya sebetulnya politisi Partai Golkar. Oh ya? Di DPD Golkar sebagai bendahara. Kebetulan juga calon terpilih DPRD Kota Banjar 2024-2029. Ya, jadi pada saat itu kita sebetulnya tidak berpikir akan ikut kontestasi pilkada. Ya, berhubung kita ada tugas mandat dari partai untuk maju, ya sebagai kader partai kita mengikuti instruksi partai untuk mencalonkan dan dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon wali kota Banjar. Jadi Bapak itu sudah sebagai DPR berarti ya Pak ya? Ya, sudah terpilih ya Pak ya? Udah 4 periode Pak. Betul. 4 periode, tapi saya baru 2 kali nyoblos Pak. Jadi sebelum masih SMP kayaknya. Iya, kayaknya saya masih SMP dan Bapak udah menyalonkan. 2009 saya mulai. 2009 udah mulai, berarti iya benar Pak, saya SD Pak. Saya masih SD itu Pak. Oh berarti Bapak udah 4 periode menjadi DPRD. Oke, siap, mantap keren. Kalau Bapak sendiri Pak, Bapak dokter? Kalau saya Ya. saya memang latar belakangnya adalah pegawai negeri sipil, birokrat di kantor Kementerian Agama. Pertama di kantor Kementerian Agama Kota Banjar, kemudian saya mendapat promosi jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dan saya mutasi terakhir di kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Nah,
perjalanan saya sampai ditugaskan untuk bersama-sama dengan Pak Wali Kota, Pak Haji Darsono, itu berawal dari keinginan kuat dari para kiai perajengan, para ustadz yang selama ini beliau-beliau itu merupakan pejuang agama di Kota Banjar. Dan pada saat itu ada kegiatan halaqah kepemimpinan atau bahasa kita itu melahirkan sebuah istimewa ulama. Pada saat itu para kiai memberikan tugas, memberikan amanat kepada saya untuk ikut berkontestasi dengan yang lain. Nah, seiring waktu, karena memang mekanisme untuk maju ke sini tentu tidak sekedar hanya rekomendasi para kiai, karena memang ini harus melalui jalur partai politik. Saya juga mendapatkan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk ikut juga berkontestasi, dan alhamdulillah qadarullah, takdir Allah, saya betul-betul bersyukur bisa dipertemukan dengan Bapak Insinyur Haji Sudarsono. Alhamdulillah ini sebuah nikmat dan keberkahan bagi saya dan insya Allah untuk Kota Banjar tentunya. Siap, betul Pak. Ini ngomong kan beda ya Pak ya? Bapak di DPR, kalau bapaknya Pak Supriyananya beda lagi gitu kan. Itu awal mula Pak Amprok lah mungkin bahasa Sunda nama Bapak bertemunya itu udah saya sama Pak Suryana aja. Pertimbangan pertama begini, karena kita kan mencari pasangan dalam artian agar menang dalam pilkada ada beberapa parameter atau kriteria yang harus kita pertimbangkan. Kenapa kalau misalkan saya secara pribadi memilih beliau, karena saya meyakini dengan adanya istimewa ulama yang mencalonkan beliau untuk maju di pilkada, beliau mempunyai modal yang sangat besar. Di satu sisi beliau dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang kursinya di DPRD ada 3, terus didorong juga dengan istimewa ulama. Saya meyakini mayoritas ulama di Kota Banjar ada di belakang beliau, sehingga perhitungan kami bukan lagi cocok atau tidak cocok, menang dan kebetulan cocok gitu. Siap, karena cocok pasti menang ya Pak ya. Untuk menang harus cocok. Oke, siap. Ini Pak ngomong-ngomong nih Pak ya, ini outfit saya hitam-hitam gini. Kalau Bapak kan ini pakai apa itu Pak? Dasi atau apa? Selendang. Oh selendang. Selendang dari mana ini Pak? Kayaknya ini saya agak-agak beda ini selendangnya, susah. Ini selendang Pangandaran atau selendang dari mana Pak? Ini kan sebetulnya kita pada saat mulai berpasangan kita akan menentukan seragam. Oh iya. Setelah seragam ditentukan, apa kira-kira yang harus menjadi ciri khas kita? Oh iya. Manakala nanti kita di kartu suara supaya berbeda dengan yang lain. Pertimbangan satu-satunya kalau kopiah itu serata setiap calon menggunakan kopiah. Nah, kita pengen ada sedikit sentuhan tampil beda menggunakan batik Banjar. Ini yang namanya batik Banjar. Oh, ini salah satu batik Banjar ini Pak. Banjar. Ini kalau ini batik bebeong namanya. Oh ini batik bebeong. Berarti salah satu ikan yang ada di sungai Kota Banjar berarti ya. Oke. Kenapa Pak kepikiran menjadi si bebeongnya sendiri itu diambil untuk dimasukin ke badan? Sebetulnya itu naluriah saja ya, kita berhitung kaitannya bukan masalah bagus atau tidak bagus, tapi kita menilai bahwa ini budaya kita. Jadi boleh dikatakan ikon Kota Banjar itu adalah bebeong, makanya kita ambil sebagai pernik-pernik yang ada di penampilan kita supaya ada kekhasan dibandingkan dengan yang lain. Ini ngomong-ngomong ini bisa diperjualbelikan nggak sih Pak? Apa emang ini mah khusus aja untuk Bapak bikin ke salah satu desainer di Kota Banjar atau gimana? Atau emang ini nanti kedepannya untuk menjadi sebuah ladang usaha? Karena kan Bapak tuh dikenal sebagai seorang pebisnis nih Pak. Gimana tuh Pak? Jadi gini, bahwa batik ini sebenarnya karya orang Banjar. Oh ini hasil asli orang Banjar yang bikinnya? UMKM lokal
Ya, dari Teh Apri yang di Jelak gitu ya. Teh Apri itu, oh berarti kalau dari sini sebelah kiri ya Pak ya? Sebelah kanan ya? Ya. Sebelah kanan ya? Beliau itu di di gerainya yang namanya Wicraft Style. Oh iya, tahu. Itu Bapak si Teh Aprinya itu ngedesain untuk khusus atau gimana itu Pak? Sebetulnya mereka sudah punya desain tersendiri. Oh. Begitu kita datang ke sana, melihat-lihat mana yang paling cocok dengan kostum yang punya kita abu-abu. Iya. Makanya ada warna sedikit coklat-coklatan sehingga ada kontras begitu di foto. Matching gitu ya Pak ya? Gitu ya. Benar. Oke. Kita udah mulai ngebahas outfit dulu nih. Outfit seberapa outfit loh. Bercanda. Oke, ini Pak. Ya kita lebih santai aja nih ya Pak ya. Di mana-mana nih Pak udah mulai banyak nih poster-poster Bapak, Pak Suda, terus Pak Supriana juga. Di tengah kesibukan sekarang nih Pak, benar-benar sibuk dan sebagainya untuk berkampanye. Kita flashback dulu nih Pak, sebelumnya nih Pak, kegiatan yang emang dilakukan sehari-hari kayak sama keluarga, cara membagi waktunya gimana tuh Bapak di DPR itu membagi sama keluarga gimana? Saya tadinya orang rumahan ya. Oh tadinya Orang rumahan, kegiatan setiap hari sebagai pengusaha sebelum masuk di DPR itu kita tidak pernah lepas dari keluarga. Kemanapun kita selalu bersama. Begitu ada tugas kita sebagai wakil rakyat dengan keluarga itu boleh dikatakan sangat banyak berkurang karena saya lebih fokus untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan gitu ya, apakah itu komunikasi dengan masyarakat ataupun mungkin tugas-tugas kedewanan yang keluar kota, itu bagian daripada dinamika kehidupan saya yang tadinya orang rumahan berubah jadi orang yang sering di luar rumah. Jadi di luar rumah. Kalau Bapak sendiri Pak Supriana? Kalau saya kebetulan, Hah? saya PNS, istri saya juga PNS, beliau seorang guru. Basic saya juga guru asal. Cinlok berarti Pak? Enggak, Oh enggak, ini cinlok. udah dulu aja. Oh, udah dulu aja. Karena sudah terbiasa, saya berangkat kerja, ibu juga berangkat kerja. Yang namanya pertemuan setelah kita habis kerja Ketemu di rumah. Tetapi memang saya dari dulu itu tidak lepas dari kegiatan sosial, terutama berkaitan dengan organisasi keagamaan. Iya. Ya, jadi sudah ada semacam kesepakatan dengan ibu. Sebelum menikah pun saya sudah menyatakan, Bu, pasti kita akan banyak kegiatan sosial keagamaan. Sehingga beliau sangat paham bagaimana aktivitas saya di luar. Nah, seiring waktu saya punya prinsip juga yang namanya pembinaan keluarga tidak mesti panjang waktu, yang penting kualitas pertemuannya, ya. Quality time meskipun sebentar tapi bermakna ya Pak. Sehingga insya Allah sampai saat ini masih kita terbina dengan baik. Berarti dua-duanya Ibu sangat mensupport kegiatan Bapak yang Ya. sekarang. Betul. Oke, tadi kan dengar tadi Bapak yang tadinya orang rumahan menjadi sekarang banyak di luar rumah, terus Bapak juga sama, terus saya juga agak banyak segelintir berita di luar sana berterbangan nih Pak. Katanya Bapak juga aktif di berkegiatan sosial dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Biasanya kegiatannya untuk bantuan sosial itu seperti apa sih Pak biasanya? Kalau saya kan di samping sebagai anggota DPRD Ya. juga sebagai pengusaha gitu ya, jadi ya alangkah kita kelihatan tidak mempunyai rasa syukur ya kalau kita menikmati hasil jerih payah kita tidak ingat terhadap kepentingan agama kita. Jadi salah satunya misalkan dalam setiap aktivitas pembangunan masjid kita berupaya untuk juga ikut ya andil membantu walaupun mungkin tidak banyak, minimal kita ada perhatian ya, dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan juga kita selalu ikut terlibat di dalamnya. Tapi bukan maksud bahwa dengan seperti itu kita punya maksud-maksud tertentu, itu tidak ada sebetulnya, karena itu analogi saja sebagai muslim ya kita harus memperhatikan atau mengupayakan bahwa bangunan-bangunan ibadah yang ada di kota Banjar ya seberapapun banyaknya tetap akan kita bantu walaupun tidak maksimal. Siap. Ya.
itu kan tadi ke masjid nih Pak, untuk ambulan ada sih nggak Pak? Kan biasanya nih Pak kalau misalkan ada kecelakaan tuh di jalan atau apa gitu, biasanya masyarakat kadang suka bingung untuk menggunakan jasa ambulan yang kayak gitu-gitu. Itu Bapak ada juga nggak Pak bantuan sosial yang kayak gitu-gitu? Jadi gini, karena betul, saya kan 3 periode, sebelum 3 periode itu kan kita kampanye. Di periode ketiga, waktu itu kader meminta kepada kita, gitu ya, kepada saya, ya masa iya sih sudah mau 3 periode tidak ada perhatian kaitan dengan masalah aktivitas sosial untuk masyarakat, dan terutama ambulan. Karena biasanya ambulan itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Iya. Nah kebetulan ya mungkin gayung bersambut, rezeki bertambah, ambulan yang rencana beli 1 akhirnya beli 2. Iya. Karena ya ingin supaya bahwa masyarakat itu bisa difasilitasi untuk yang sakit, termasuk juga bagi mobil jenazah. Sehingga saya secara kebetulan gimana ya, saya kalau nyebut ya kebetulan bisa beli 2 gitu kan. Rezeki ya. Rezekinya seperti Mungkin itu. rezekinya niatnya 1 dikasih Allah 2 mungkin Pak ya. Betul, jadi nyambung, begitu nyambung bisa beli 2 ya kita beli 2. Ah. 1 untuk jenazah, 1 untuk pasien yang mau berobat. Iya. Oke, ini kita ke Pak Supriyana. Panggilannya apa sih Pak kalau Bapak sendiri mau? Kalau saya Biasanya panggilan ada. keseharian Pak Yana. Pak Yana, oke. Kadang-kadang Pak Yana, kadang-kadang Kang Yana. Ya, itu akrabnya begitu dari Siap, dulu. saya panggil Kang Yana aja ya. Boleh. Biar akrab. Ini Pak, kita ngomong ke Kang Yana. Kalau Pak Haji Yana sendiri, saya dengar Bapak itu ada pesantren ya Pak ya? Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. gimana tuh mengabdikan diri untuk bangsa dan agama ini? Oke. Jadi tahun 2011 2011. kita mendirikan pesantren karena di situ ada tempat yang harus saya manfaatkan. Ah. Itu Daerah mana itu Pak? daerah Cibulan, RW 06, RT 02. Di situ ada bangunan bekas institusi pendidikan Madrasah Aliyah PGI. Oh iya iya. Ya, iya. kita karena PGI dinegrikan, otomatis itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, itu asal muasalnya begitu. Oh. Kemudian aliyah negerinya dapat bangunan di tempat yang lain. Nah, sementara itu belum teroptimalkan, makanya saya manfaatkan. Kemudian saya dirikan pondok pesantren dari 2011. Kemudian juga saya mencoba untuk mengembangkan, melebarkan tempatnya, asramanya, aulanya. Alhamdulillah ada rezeki juga, kita beli sendiri sama keluarga. Ya alhamdulillah sampai saat ini pesantren Manarul Hasan kurang lebih ada 150 anak yang sambil sekolah, baik di SMP, di MTS, di SMA, di MA, di SMK ada di kita. Pagi-pagi jam 7 sampai jam 4 mereka ada di sekolah. Kalau malam hari mereka ada di Kobong, ada di pesantren. Alhamdulillah. Siap, masih Kobong Pak ya? Merah ada linknya. Ini orang-orang kurang Kobong ya Pak ya? Ibadah. Oke, buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channelnya kita di Budget Channel di segmennya Ruang Kosong, menemukan makna di setiap ruang kosong. Kita kembali ke topik pembahasan. Di luar sana ada berdaya Mas Agi. Ini kita kembali ke itu Pak. Tadi udah kita nanya-nanya tentang sosial kebermasyarakatannya dan kayak gitu-gitu. Ini ada kaitannya nggak Pak dengan program Mas Agi sendiri yang Bapak kampanyekan kepada masyarakat dengan Bapak ada di salah satu pesantren atau bergiat di keagamaan? Ya, jelas ada hubungannya, kemudian juga ada substansinya. Bahwa berdaya tentu bukannya sekedar singkatan. Iya. Bersama Darsono yang bukan. Oh bukan. Bukan hanya sekedar itu. Bukan saja hanya sekedar singkatan, tetapi memiliki makna yang luar biasa, menjadi spirit bagi kami. Berdaya itu kan bermakna memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk melakukan kerja-kerja ke depan. Kerja ke depan untuk menghantarkan Banjar supaya Mas Agi juga tentu bukan hanya sekedar singkatan maju
adil, sejahtera, agamis dan inovatif. Tetapi Mas Hadi sendiri kalau bahasa Sunda kan lengkap, Iya. sempurna. Sempurna, perfect bukan namanya Pak? Perfect. Jadi berbasis ilmu dan pengetahuan serta pengalaman, kami punya kekuatan dan pengalaman itu, kekuatan dan kemampuan untuk menata kelola Banjar ke depan Iya. supaya lebih maju, supaya lebih adil, supaya lebih sejahtera, supaya lebih agamis dan supaya lebih inovatif. Insya Allah kita punya kemampuan untuk itu. Untuk program agamisnya nih Pak, program lebih jangka panjang Iya. kedepannya. Kalau dulu kan ya Pak, zamannya Hamdan masih sekolah, kalau kita mau masuk SMP aja, kita itu harus ada sertifikasi sekolah agama ya Pak ya. Kalau mau masuk SMA harus ada wusto. Iya, betul. Nah itu gimana Pak? Begini Pak, program itu sudah bagus, sudah bagus. Makanya kami berkomitmen dalam rangka menjaga, merawat umat Iya. dari persoalan akidah, persoalan ibadah dan persoalan akhlak. Maka kami juga di visi misi kita tercantum dalam rangka mengafirmasi pondok pesantren dan dunia takmiliyah. Iya. Karena memang program ini sudah cukup bagus, maka kami akan teruskan hal itu ya dengan mencari formulasi baru agar betul-betul penata kelolaan madrasah diniyah dan pondok pesantren ke depan betul-betul bisa memberikan harapan bagi masyarakat kita, terutama dalam hal pendidikan keagamaan di sini. Insya Allah kita punya prinsip dalam bahasa kaidah usul fikih itu ada semacam al-muhafadzatu ala kulli sholih wal ahlu bil jadidil aslah, memelihara yang sudah baik sambil berinovasi, berimprovisasi untuk mencari yang lebih baik. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita tempoh hari, kita akan rawat yang baik dan kita terus berjuang untuk berinovasi dan berimprovisasi untuk lebih baik. Insya Allah itu semua karena sudah baik, kita akan perjuangkan. Dan ini mohon maaf ya Pak, terutama bagi para pejuang agama, Iya. baik itu guru ngaji di dunia, di musola, di masjid-masjid, betul-betul mereka itu sudah berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kita. Makanya ke depan kami jelas bersama Pak Haji Darsono ini betul-betul akan memberikan perhatian terhadap kinerja mereka, kinerja para kiai. Walaupun bagaimana kita akui Banjar bisa seperti ini, salah satunya adalah kontribusi daripada kerja-kerja beliau-beliau dalam hal menyadarkan masyarakat beragama, memahamkan masyarakat dalam beragama, sehingga terbangun harmonisasi, kondusivitas. Itu adalah karena memang kerja-kerja mereka. Sehingga pemerintah ke depan, kalau saya katakan wajib untuk memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Ya kalau bahasa kita, kalau memang regulasinya membolehkan, kenapa tidak memberikan insentif kepada mereka kan? Kalau memang regulasinya memungkinkan, kita lakukan itu. Makanya kita ke depan akan berkomitmen bersama beliau betul-betul memperhatikan jasa-jasa beliau-beliau ini, karena kita merasakan sendiri bahwa tanpa ada pendidikan keagamaan, apalah terjadinya kita ke depan. Gitu Pak. Lalu pisan Pak Eta, Hamdan dulu sekolah 2000 berapa ya, sekolah agamanya 2010, 2009. Iya. Itu masih SD, SMP. Guru ngaji yang ya mereka meluangkan waktunya dibayar dengan kita bayar infak sih kelasnya, kadang ngasih kisah bekal 2000 ya kayak gitu Pak. Ya beneran dulu pernah kejadian gitu kan, saya infak patungan, jam bayar guru ngumpul, kadang pernah ada sampai gurunya mungkin dia udah capek juga, sampai akhirnya dengan banyaknya kesibukan juga yang lainnya, yang pada akhirnya nggak ada gitu Pak. meninggalkan gitu. Bukan karena masalah uangnya gitu, karena mungkin harus pergi dari rumahnya, harus dengan kendaraan dan sebagainya gitu. Kasihan juga kan. Kiai juga butuh hidup. Nah itu Pak, butuh hidup. Kita harus perhatikan hal itu. Ya mudah-mudahan intinya Pak ya ke depannya ya dengan program Bapak melanjutkan yang udah bagus menjadi lebih bagus lagi dan sebagainya. Oke, itu dari sudut pandang Kang Yana. Nah, sekarang kalau menurut Pak Dokter dari Pak Jidan. Pak Jidan bener ya Pak ya panggilannya Pak? Ini prompternya tulisannya Pak Jidan Pak. Dari Pak Jidan sendiri.
Bagaimana nih Pak harapan Bapak untuk Kota Banjar melalui Mas Agi ini Pak? Program apa saja yang bisa dijabarkan Pak untuk di kedepannya untuk Kota Banjar? Jadi gini, kalau saya melihat bahwa Kota Banjar itu memang kota yang punya harapan, Iya. dalam artian bisa dikembangkan sebagai kota transit dari setiap kegiatan ekonomi yang ada di wilayah perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Cilacap, Ciamis termasuk Pangandaran. Jadi saya berharap ke depan itu Kota Banjar itu harus lebih maju daripada kota-kota yang ada di perbatasannya. Amin, amin. Target kita ke depan justru ingin bahwa Kota Banjar itu kaitan dengan masalah ekonominya itu harus bisa bertumbuh lebih besar daripada wilayah sekitarnya. Sehingga dengan Mas Hadi kita berharap bahwa ada upaya politis yang kaitan untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar supaya bisa lebih bagus. Kaitan pertama mungkin yang harus kita upayakan adalah berkaitan dengan masalah keterkaitan. Saya berharap di Kota Banjar nanti ke depan kaitan masalah pertanian, perikanan, termasuk peternakan itu harus dilakukan upaya-upaya kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi supaya hasil dari pertanian itu bisa lebih bagus, peternakan dan perikanan juga sama. Dengan berdaya pangan, saya berharap bahwa Banjar ke depan bisa mencukupi kebutuhan pangannya adalah dari hasil apa yang dilakukan oleh petani, peternak dan yang bergerak di bidang perikanan. Jadi syukur-syukur kita bisa justru mensuplai daerah di luar Kota Banjar. Yang kedua, saya ingin justru sebagai ekonomi yang menopang masyarakat Banjar yaitu usaha mikro kecil dan menengah itu juga harus kita upayakan supaya berdaya. Berdaya dalam hal ini kaitan dari 27.506 UMKM yang ada di Kota Banjar itu hampir 36.000 itu adalah usaha mikro. Ya, usaha mikro itu usaha yang paling kecil di antara usaha-usaha yang lain. Tapi saya yakin bahwa kalau campur tangan pemerintah dengan yang mikro dibantu kaitan permodalan, ya kalau yang mikro-mikro itu harusnya dibantu oleh pemerintah permodalan secara langsung, walaupun mungkin nanti bergilir, gitu ya. Tapi ada beberapa usaha UMKM yang harus kita dampingi agar mereka bisa bersaing dengan UMKM yang ada di luar Kota Banjar. Saya harapannya seperti itu. Nanti dari situ akan muncul wirausaha baru yang bisa menampung lapangan kerja itu minimal dari satu UMKM saja, misalkan kalau bisa mempekerjakan 3-5 orang, itu bisa ya. Kalau saja 5.000 UMKM di Kota Banjar berdaya, saya yakin akan banyak orang yang terlibat dalam kegiatan usaha. Oke. Dua hal itu ya salah satu prasyarat bahwa sebelum masuk ke tingkatan yang lebih tinggi kaitan dengan masalah investasi, ya karena investasi itu di satu sisi harus kita persiapkan perangkat untuk investasinya, salah satunya misalkan lokasi untuk investor supaya bisa masuk ke Kota Banjar. Saya melihat Kota Banjar ini masih sedikit sekali lokasi-lokasi yang bisa digunakan sebagai untuk investasi gitu ya. Jadi kalau itu bisa kita capai, saya yakin pelan-pelan masyarakat Kota Banjar pasti akan berubah dari sisi ekonomi, kemampuan ekonominya untuk mengikuti pertanian. Oke. Ini ada beberapa hal yang dari saya tadi tangkap itu ada masalah tentang investasi dan atau investor ya kayak orang-orang yang kenapa sih Banjar susah banget mendatangkan seorang investor, kenapa orang luar sana nggak mau berinvestasi di sini. Ini salah satu alasannya itu intinya Pak, tempat yang di kitanya tadi kan berarti Bapak kita harus menyiapkan tempatnya untuk investornya datang ke sini. Jadi kawasannya juga harus jelas ya. Jadi yang saya tahu bahwa investor itu kalau datang ke sebuah daerah, dia pengen merasa nyaman. Jadi harus ada difasilitasi pertama perizinannya mudah. Terus di Kota Banjar juga sama sudah mudah, gitu ya.
Yang kedua, respon masyarakat terhadap investasi juga bagus. Orang Banjar mayoritas sudah bagus menyikapi hadirnya investasi. Hanya beberapa kalangan yang kadang-kadang kaitan dengan masalah pembebasan tanah agak sedikit sulit karena memang ada budaya kalau tanah warisan biasanya tidak mau lepas. Iya, betul Pak. Itu juga nanti bisa ya jadi bagian proses yang kadang-kadang bisa saja manakala dibutuhkan untuk investasi sebagai hambatan. Tapi yang paling utama justru kalau menurut saya pemerintah harus mampu menyediakan kawasan khusus untuk investasi dalam bentuk kawasan ekonomi khusus. Misalkan kalau di Jakarta ada Jababeka, kita persiapkan seperti itu. Agar apa? Agar investor yang datang ke Kota Banjar tidak usah harus memikirkan bagaimana caranya mencari tanah atau membangun pabrik, gitu ya. Jadi ada kepastian di situ sehingga orang-orang dari luar Banjar itu mau berinvestasi di Kota Banjar. Yang kedua, yang sangat dibutuhkan oleh investasi ada kaitan jalur transportasi. Nah, kita berharap ke depan justru jalur transportasi itu biasanya kan kita kalau ngangkut hasil daripada Hasil bumi. bukan hasil daripada pabrik dari komoditi yang dibuat oleh pabrik tersebut itu kan biasanya untuk ekspor gitu ya. Biasanya rata-rata seperti itu. Nah, manakala Banjar itu masih belum ada jalur transportasi yang mudah, misalkan tol itu juga bisa jadi hambatan investasi itu. Jadi saya berharap ke depan dengan dibangunnya tol Tasik Cilacap itu bisa merubah Kota Banjar sebagai kota yang ramah terhadap investasi. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan dengan adanya tol mungkinnya ke depannya Banjar lebih mudah mendatangkan investor ya Pak ya. Mungkin berarti itu ya Pak salah satu alasannya tadi ada ini. Oke. Luar biasa sekali Bapak, berarti itu adalah salah satu alasan mengapa mungkin ingin menjadi seorang pemimpin di kita di Kota Banjar untuk bisa mengangkat atau meningkatkan investor datang ke kita. Oke, katanya nih Pak, Bapak juga salah satu orang yang berperan bisa mendatangkan apa ya disebutnya itu terserah Bapak ya. Ria Busana itu Pak, itu gimana Pak ceritanya Pak? Yang Ria Busana Pak, soalnya di luar nih banyak banyak orang yang bergosip-gosip ya Pak. Itu Ria Busana Pak Sudar sudah. Gimana itu Pak? Jadi gini, sebetulnya kita awalnya ada kan pemilik tanah tersebut ya. Oh iya. Datang orang yang pengen berinvestasi di Kota Banjar ya. Akhirnya kita ada titik temu di kaitan masalah transaksi tanah sebetulnya awalnya waktu itu. Nah, kebetulan yang membeli tanah akan membangun pusat perbelanjaan dalam bentuk yang khusus untuk Ria Busana. Ya saya bilang ya saya bantulah nanti kalau untuk urusan perizinan gitu kan. Karena beliau kan tidak tahu bagaimana kondisi Banjar yang berikutnya. Begitu bisa bantu, ternyata pemerintah kota juga sangat welcome terhadap hadirnya Ria Busana di Kota Banjar. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bahwa di Kota Banjar belum ada hotel bintang dan pemerintah Kota Banjar meminta kepada investor itu untuk supaya mau membangun hotel bintang di Kota Banjar. Nah, terjadi kesepakatan akhirnya Ria Busana diberikan 2 lantai dan 2 lantai untuk hotel bintang 3 di Kota Banjar. Oh berarti itu nanti rencana di atas ada Nanti hotel? masih ada 2 lantai lagi pada atas dibangun untuk persiapan hotel bintang 3 di Kota Banjar. Mudah-mudahan di tahun 2025 itu bisa selesai sehingga Kota Banjar kalau ada misalkan kedatangan tamu bisa nginep di Kota Banjar. Betul sekali Pak, karena itu adalah salah satu alasan kenapa seorang event organizer bisa mendatangkan artis. Karena mereka pasti minta hotelnya kan ya Pak ya? Minimal hotel bintang 4, bintang 3 gitu. Yang ada kan jauh harus ke Ciamis. Sedangkan jaraknya kita asih gitu ya Pak, jauh gitu. Jadi ya salah satu susah mendatangkan artis gitu. Oke, mudah-mudahan itu cepat terrealisasikan hotel yang berbintang berapa 3 ya Pak? Bintang 3. Berarti Ria Busana berarti Pak posisinya Bapak masih di DPR berarti ya Pak ya? Membantu itu. Berarti itu salah satu program atau ini. Dan sebetulnya kita bukan program, itu kebetulan saja. Kebetulan saja owner dari Ria Busana minta tolong
karena dia orang Bogor ya minta tolong gimana caranya kalau masuk ke Kota Banjar agar bisa mudah mendapatkan perizinan. Jadi Banjar bapak langsung ataupun melalui siapapun pasti akan mudah gitu ya. Karena memang hambatan-hambatan untuk investasi di Kota Banjar itu tidak ada gitu ya. Cuman saja kadang-kadang orang mempunyai pemikiran kok susah masuk ke Banjar, sebetulnya nggak susah masuk ke Banjar. Asal mau tahu jalurnya ya sebenarnya mudah. Iya. Jadi kita nggak ada sebetulnya program untuk lain nggak ada. Cuma kita bantu saja. Fasilitasi, kita pertemukan dengan Bapeda, kita pertemukan dengan wali kota, sehingga dengan pertemuan itu, dengan silaturahmi itu ya semuanya bisa berjalan lancar pokoknya semuanya. Sampai sekarang sudah ada bangunannya, tinggal menunggu hotelnya berarti ya. Ini Pak, rencana nih Pak ke depannya akan membuka atau menciptakan sebuah lahan untuk investor datang sini. Kira-kira nih Pak, daerah mana yang akan dijadikan Cigapik berenangnya? Kira-kira daerah mana nih Pak di Banjar Pak untuk menjadikan tempat atau pusatnya nanti ke depannya? Ya, kalau saya punya pikiran begini ya, kawasan itu kan yang harus kita buka minimal mudah dijangkau gitu ya. Jadi kalau kita mau membuka kawasan baru untuk industri atau pergudangan, ya banyak kan ini termasuk kota nanti ke depan bisa jadi kota pergudangan juga gitu ya. Itu harus daerah yang mudah dijangkau oleh alat transportasi besar, kontainer, roda 10 gitu ya. Itu harus seperti itu. Jadi kalau misalkan jauh dari lokasi jalan utama, pasti hambatannya akan banyak. Jadi saya memikirkan bahwa potensi satu-satunya inisiatif kita sekarang adalah pembatasan daerah. Tapi ya di situ ada kewenangan provinsi untuk pengembangannya. Pemerintah Kota Banjar hanya kewenangannya mengusulkan. Jadi kita akan berupaya mengusulkan dengan persiapan yang tidak hanya usul dalam bentuk kata-kata, tapi kita persiapkan side plan atau desain ke depan perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu harus seperti apa. Sehingga manakala kita nanti datang ke provinsi, ya kita tinggal menyodorkan nih, kalau bisa Provinsi Jawa Barat membantu Kota Banjar untuk membuka perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah itu supaya seperti mungkin desain yang kita rencanakan gitu ya. Nah, tinggal sekarang respon provinsi seperti apa. Karena memang untuk membuka kawasan perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah itu tidak bisa menggunakan modal yang kecil, kita menggunakan modal yang besar. Salah satu solusi ya harus ada kerjasama antara pemerintah dengan swasta, karena swasta biasanya kaitan dengan masalah permodalan kan tidak terbatas. Nah, dari situ baru ya kerjasama itu nanti bisa membuka peluang bahwa Kota Banjar itu dibangun bersama-sama antara swasta dengan pemerintah gitu ya. Jadi ya kita sebagai kepala daerah nanti kalau terpilih ya hanya berupaya untuk mengusulkan dengan catatan usulnya itu secara teknis memang bisa dilakukan. Oke, siap. Tadi dengar investor, terus tadi ada UMKM juga. Nah, saya juga termasuk UMKM namanya berarti. Mikro ya? Mikro ya, udah alih lah. Ada UMKM nih Pak. Berarti nanti kalau adanya seorang investor ditarik ke sini, berarti ada kemungkinan besar UMKM yang ada di sini juga akan ikut keranggo berarti ya Pak ya? Oh, gitu. Kalau saya melihatkan begini, setiap hadirnya perusahaan besar di setiap kota dimanapun itu dampaknya akan banyak. Yang pertama berdampak terhadap hadirnya karyawan dengan jumlah banyak. Karyawan yang banyak itu berarti setiap bulan memegang uang juga sesuai dengan gajinya masing-masing. Ya, betul. Kebutuhan itu nanti untuk karyawan kan biasanya kebutuhannya disuplai oleh UMKM. Apakah itu dari sisi kebutuhan hidup sehari-harinya, makannya dan sebagainya. Sehingga saya meyakini kalau saja di Kota Banjar banyak pertumbuhan investor yang bergerak di bidang manufaktur ataupun mungkin pabrik-pabrik lah yang mengerjakan orang banyak, saya yakin UMKM dengan otomatis juga akan bisa bertumbuhan dan sehat gitu ya, karena pembelinya ada. Jadi orang besar bisa mengangkat orang kecil, yaitu kerjasama dengan cara yaitu menghadirkan investasi yang
pada modal, sehingga banyak karyawan bisa terlibat di dalamnya. Itu yang bisa saya. Saya pernah dengar juga nih Pak di sosial medianya Bapak, terus ada juga teman-teman yang lain ada ngobrol tentang mengenai program untuk UMKM dengan adanya kartu berdaya. Itu gimana tuh Pak? Kayak kartu KTP atau kayak gimana Pak itu? Jadi kalau kaitan dengan permasalahan kartu berdaya, gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan UMKM. Oh, beda lagi. Langsung. Berarti gimana Jadi Pak? kartu berdaya itu adalah kartu yang khusus digunakan oleh orang yang punya pegang kartu ini dan ke depan, yaitu ini di kartu ini ada beberapa manfaat. Yang satu pertama adalah untuk pendidikan. Pendidikan dalam artian apabila nanti ada orang tua, terutama yang bagi warga masyarakat miskin menyekolahkan anaknya di SLTP atau SLTA, tidak mampu membeli baju seragam, nah ini kartu ini nanti bisa dimanfaatkan untuk membantu warga masyarakat yang perlu bantuan. Yang keduanya, apabila ada UMKM yang betul membutuhkan permodalan, dengan kartu ini juga bisa kita bantu UMKM tersebut. Atau misalkan juga ada warga masyarakat yang di rumahnya ada yang jompo atau yatim, juga bisa dimanfaatkan kartu ini untuk membantu sekolahnya anak yatim ataupun kehidupan sehari-harinya yang jompo. Termasuk juga mungkin untuk bidang kesehatan, manakala ada masyarakat yang secara ini tidak mempunyai BPJS masuk ke rumah sakit, mungkin kita bisa bantu dengan kartu ini. Jadi kartu ini ada beberapa manfaat, yaitu untuk masyarakat yang memang sangat membutuhkan pertolongan dari pemerintah agar kehidupan mereka ya dalam menghadapi hidup itu, satu, pendidikannya bisa tetap berjalan lancar, ekonominya juga bisa ditopang dari usahanya, yang ketiga keluarganya bisa kita santuni bagi orang-orang yang memang betul butuh santunan. Oke, ini kan tadi ada tentang pendidikan. Nah, kalau misalkan dipakai untuk pesantren gimana nih Pak? Si kartunya bisa nggak? Bisa. Bisa untuk. Bisa. Karena ini berdaya didik, artinya ada pendidikan formal, ada non formal. Berarti bisa untuk pesantren. Bisa. Kobong aja di kobong ya. Diajar ngaliwat di kobong bisa. Bisa ini Bang. Pendidikan intinya itu pendidikan. Untuk pendidikan, pokoknya apapun itu yang penting untuk kebutuhan pendidikan bisa dipakai itu Pak. Cuman ya ini kartu ini berlakunya hanya untuk satu kegiatan ataupun satu bantuan. Kalau tahun ini misalkan untuk pendidikan, tahun depan untuk permodalan UMKM, tahun berikutnya misalkan untuk bantuan jompo atau yatim, gitu ya, termasuk untuk kaum yang berapa. Karena di Banjar ini masih ada warga masyarakat yang miskin ekstrim, dalam artian yang harus perlu bantuan setiap saat, karena dari sisi ekonomi memang betul-betul mereka sangat harus dibantu oleh pemerintah. Siap. Oke, teman-teman, kita terlalu keasikan ternyata nih kayaknya. Buat teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dulu channelnya kita, Banjar Channel. Aduh, nggak sih nyebutnya Banjar Pak itu. Banjar itu ada artinya apa itu? Banjar ceria. Masuk, mana? Makanya ya artinya ceria bisa nih. Banjar ceria banget. Oke, kayaknya teman-teman ya di like, comment, dan subscribe dulu channelnya kita. Banjar Channel di segmennya Ruang Kosong, menemukan makna di setiap ruang kosong. Episode roadshow. Ada tulisannya roadshow ini mah. Oke. Kita lanjut ke beberapa program-program berdaya. Tadi ada berdaya lokal, terus ada berdaya pangan, berdaya pacu, berdaya didik, ada berdaya tahan, berdaya bantu. Itu adalah program-program unggulan Bapak yang tercover dalam kartu berdaya itu berarti ya Pak? Kartu berdaya itu mencakup 3 ya, berdaya tahan, berdaya bantu, dan berdaya didik. Jadi kita hanya di bidang itu. Oh, di bidang 3 itu aja? Itu aja, ya, jadi bantuan sosial, pendidikan, dan daya tahan kaitan dengan masalah kesehatan. Jadi teman-teman yang nggak punya BPJS kalau punya itu bisa berarti ya Pak ya? Ya, jadi gini, bukan kita berupaya seluruh warga masyarakat Kota Banjar yang boleh dikatakan perlu di-cover oleh BPJS, biasanya warga masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu mereka, BPJS-nya ditanggung oleh
pemerintah. Tapi kan tidak semua masyarakat, manakala ada ajakan atau mungkin fasilitas seperti itu, semuanya juga pasti langsung masuk. Nah, ada beberapa manakala masyarakat tersebut misalkan BPJS-nya tidak punya, terus masuk rumah sakit, nah kita nanti akan upayakan dibantu melalui jalur kartu. Oke, siap. Seru nih ya, kayak nanti bakal banyak orang pada punya kartu berdaya. Ini untuk ada ininya nggak Pak nanti ke depannya? Benar-benar spesifikasinya untuk orang yang punya berdaya, nanti teman-teman untuk daftarnya itu di mana Pak? Nanti ke depannya? Kartu berdaya kan kita batasi hanya untuk warga masyarakat yang tidak mampu. Kalau yang di rumahnya ada motor, ada HP masing-masing gitu Pak. Mau HP-nya yang 15 juta, ya, motornya NMAX, saya rasa itu bukan masyarakat yang perlu bantuan. Gitu ya. Jadi kita justru kartu ini hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang memang butuh pertolongan untuk menghadapi kehidupan sehari-harinya, termasuk pendidikan anaknya, masuk juga masalah keluarganya. Gitu ya. Jadi kita nanti di sana akan hadir di setiap warga masyarakat yang miskin. Oke, tadi nih Pak, saya kan sebelum mulai podcast ini saya scroll dulu tuh ya di beberapa koran online, terus di beberapa platform-platform yang lain. Ini katanya di salah satu koran online Jabar Express, saya dengar itu Bapak ada tentang bahas TPPA. TPPA apa sih? TPP. Nah, TPPA sebenarnya ya loh. TPP apa? Ya, itu gimana itu Pak? Jadi gini, bahwa kebijakan pemerintah yang lalu ya ada kebijakan TPP untuk guru ya. Dan nilainya di bawah 1 juta. Karena ada perubahan kebijakan kaitan dengan masalah kemampuan keuangan daerah, TPP guru tersebut yang tadinya setiap bulan mendapatkan akhirnya dihapus. Gitu ya. Nah, mungkin ke depan dengan memperhitungkan kita sudah keluar dari COVID, ekonomi juga saya yakin ke depan akan membaik, kita akan mengupayakan TPP guru akan diberikan kembali, baik untuk guru yang ASN ataupun guru yang P3K. Itu yang kurang lebih jumlahnya yaitu 1.300 orang, kurang lebih seperti itu. Banyak juga gitu ya. Jadi minimal kesejahteraan guru lah kita tingkatkan walaupun mungkin belum bisa maksimal. Nanti kalau misalkan pemerintah Kota Banjar APBD-nya sudah makin besar gitu ya, mampu untuk memberikan bantuan kepada guru-guru juga mungkin akan kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah seperti yang pertama itu sekitar 1 juta. Tapi untuk langkah awal minimal kita ada upaya lah untuk memberikan walaupun belum maksimal. Berarti nyambung ke Bapak Ibu guru sekolah agama. Berarti itu mungkin bisa itu nggak Pak? Termasuk juga salah satunya nggak Pak? Ya, untuk guru madrasah diniyah kurang lebih itu ada 1.400 guru madrasah diniyah di Kota Banjar. Selama ini juga mereka kan mendapatkan insentif. Kita juga itu akan tetap kita pertahankan, dinormalisasi kembali, terutama kelancarannya dan juga bisa saja seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Sudarsono, ketika kemampuan keuangan kita memadai, persoalan ekonomi kita sudah berjalan dengan baik, kita komitmen pasti akan dihargai. Para guru diniyah takmiliyah itu tentu bukannya sekedar lancar, tetapi juga mungkin ada tambahan-tambahan insentif. Insya Allah ketika memang kemampuan keuangan kita sudah mencukupi, sudah lancar, insya Allah. Oke, ini Bapak, ini kita tuh syuting tengah malam ya guys ya, jam 11 ini belum kelar. Ini ngomong-ngomong nih Pak, istri-istrinya mencari kamu. Ini kalau berkeluyuran sudah, misalnya keluyuran gitu ya. Itu gila Pak, istri udah ada telepon-telepon, udah ada telepon-telepon khawatir gitu. Kalau kita sebagai politisi ya, mungkin Pak Haji Anak baru jadi politisi, saya yakin sudah dari awal ya istri-istri kita memahami posisi kita, keberadaan kita, karena kita juga setiap keluar rumah dikawal oleh
palpri gitu ya. Jadi mau kemana ya? Paling juga kita konsolidasi pendekatan komunikasi dengan warga masyarakat. Saya yakin mereka memahami lah ya dengan posisi kita sekarang itu sering mendekati masyarakat ya, waktu kadang-kadang kita keluar dari jadwal-jadwal kehidupan yang normal gitu ya. Kadang-kadang jam 1 jam 2 kita baru sampai ke rumah, kadang-kadang juga jam 1 jam 2 baru masuk kamar gitu. Ada hal yang biasa sekarang. Kalau tadinya belum pulang juga telepon sering banget ya ke kita gitu. Sekarang mereka sudah memahami. Oke. Nih Pak, buat teman-teman di sana, teman-teman berdaya berarti, enggak salah, konco ya Pak ya, kalau Bapak ya panggilan buat teman-teman yang di sosmed ya. Itu nama sosial medianya apa Pak? Kalau Instagram atau TikToknya apa Pak? Saya kebetulan kalau itu kurang begitu kurang begitu mencermati gitu. Ada tim khusus ya. Ada tim khusus. Oh, ada timnya ya. Kadang-kadang kegiatan kita aja sehari-hari kita nggak pernah tahu diupload kapan dan sebagainya. Karena kita jangankan memikirkan hal semacam itu, kita memikirkan kegiatan kita sehari-hari saja. Kadang-kadang kita nggak tahu jadwal kita besok mau kemana, arahnya misalkan di daerah mana gitu ya. Jadi kita fokus dalam setiap hari itu bagaimana caranya kita hadir di setiap tempat sesuai dengan jadwal, waktunya juga tepat gitu ya, bisa bertemu dengan masyarakat. Itu buat kami ini berdua ini udah cukup. Biasanya kita tidak bersama-sama, tapi untuk yang terakhir karena banyak tuntutan, cobalah ulah pisah wae sehingga bersama bareng-bareng gitu ya. Jadi masyarakat sekarang merasa lebih puas ketemu dengan kita. Siap. Oke. Wah tadi saya tuh lihat suka ada tuh sebenarnya di FYP TikTok ya Pak. Ada tuh Konco Darsono Pak. Itu Bapak kenapa memanggil atau ada tagline-nya Konco itu Pak? Itu kan bahasa Jawa ya Pak. Artinya apa itu Pak? Sebetulnya kita tidak pakai berpikir jauh masalah kaitan dengan Jawa Sunda. Ya, tapi intinya kita memberi nama itu minimal gampang diingat dan begitu orang melihat penasaran apa Konco yang sebenarnya gitu ya. Oh ternyata di dalamnya adalah sahabat-sahabat atau teman-temannya Sudarsono gitu ya, melaik ataupun mungkin yang menonton aktivitas kita manakala kita sedang melakukan kampanye tatap muka dengan warga masyarakat. Itu saja sebetulnya kita ingin lebih mudah untuk mengingatnya gitu ya. Kalau misalkan sahabat sudah banyak orang yang bikin, bukan teman-teman juga banyak. Nah kita pengen berbeda dengan yang lain dan mudah diingat itu saja. Betul Pak, itu mudah diingat dan napel kayak kepala saya sekali. Ada FYP Konco Isa, Konco itu. Oh ternyata Bapak aktif ya Pak di sosial media Pak. Saya lihat itu ada tuh yang FYP Bapak sampai 13.000 kalau nggak salah. Wah ini Bapak jadi selebgram ya Pak sekarang. Wah ini TikTok kan ayah jajan tidak jujur biasa. Oke, ini Pak, ini kan udah tengah malam nih Pak ya. Kita juga mungkin udah banyak juga pembahasan dan sebagainya. Ada mulai tadi berdaya, ada mulai Masagi, terus ada yang masalah pesantren dan lain sebagainya, agamis, investor khususnya tadi kan, yang mungkin masyarakat Banjar sangat mengharapkan adanya seorang investor datang di sini berbondong-bondong, mungkin nanti akan berimpact banyak tentang UMKM ke depannya ya Pak. Ini Pak, terakhir nih Pak, kita kan ada di industri kreatif nih Pak, kayak ya kita ini nih konco-konco ini nih, konco yang mau pion. Tapi kami ini Pak, untuk saya seperti apa Pak? Harapan Bapak ke depannya mungkin untuk Banjarnya sendiri dengan adanya orang-orang ya kayak ya seorang orang-orang kreatif di Kota Banjar itu seperti apa Pak? Support dari Bapak nanti ke depannya untuk orang-orang kreatif di belakang layar. Saya berharap justru di Kota Banjar ini ya muncul orang-orang yang kreatif dalam artian baik itu nanti kreatif di bidang usaha, kreatif juga di bidang entertain, ya termasuk juga yang bergerak di bidang media sosial. Karena ke depan bahwa kehidupan kita ini akan sangat bergantung terhadap media sosial. Jadi saya berharap sih orang-orang yang bergerak di media sosial itu bisa berkolaborasi dengan UMKM, dengan usaha-usaha
yang ada di masyarakat, agar apa, agar dalam hal sosialisasi itu akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Dari sisi pemasaran juga, kalau kita punya produk yang bagus, gampang untuk pemasarannya, sehingga warga masyarakat Banjar itu nanti akan bisa menikmati dampak dari industri kreatif gitu. Jadi saya berharap industri kreatif itu bisa bertumbuh di Kota Banjar yang bergerak di bidang media sosial ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya rekan-rekan yang bergerak di industri kreatif, ya Kota Banjar bisa lebih berkembang dan lebih maju daripada sebelumnya. Itu sih harapan saya. Untuk dari Bapak sendiri nih Pak, Iya. tentang industri kreatif nih Pak, untuk mungkin bisa lebih ke promosi pesantren dan sebagainya mungkin ya Pak. Gimana pandangan untuk Bapak Pak? Betul, saya sangat mengapresiasi sebetulnya, dan kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sekarang sudah musim digitalisasi, sehingga industri kreatif, ekonomi kreatif, seni kreatif itu tidak bisa lepas dari perusahaan digital. Nah, sehingga teman-teman, terutama anak-anak muda nih, anak muda sebetulnya mereka bisa berkreatif, tidak mesti harus kesana kemari, duduk di rumah juga sudah berkreatif sebetulnya, memanfaatkan media teknologi itu. Nah, kami ke depan berharap gitu ya, berharap teman-teman yang punya skill di bidang digital itu bisa lebih berkembang. Tapi tentu mohon maaf, pemanfaatan teknologi ini seperti pisau bermata dua sebetulnya. Satu sisi nilai manfaatnya luar biasa, sumber-sumber informasi, keilmuan juga ada, tetapi di sisi lain juga ini cukup membahayakan ketika memang penggunanya itu tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, ini perlu juga ada semacam pengawasan sebetulnya pemanfaatan teknologi ini, terutama mohon maaf ini masalah media ya gitu ya, dari korban pemanfaatan teknologi itu, baik itu dengan judi online lah, kemudian perdagangan anak, perdagangan seksual atau prostitusi, itu kan ada di sana. Nah, ini perlu ada semacam pengawasan yang luar biasa agar teknologi ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Saya percaya teman-teman yang terbiasa memanfaatkan media dengan baik, pemikirannya baik, itu akan menjadi ladang usaha dan ladang kehidupan bagi mereka. Saya rasa itu kita perlu apresiasi teman-teman yang bergerak di bidang industri tadi, tapi juga kita harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan. Saya rasa itu. Oke, siap. Ini kita udah panjang lebar ngalian ngidul ke sana kemari, kita udah perdalam lagi tentang berdaya dan Masagi, nggak cuma tahu di Baliho aja. Ada kan apa di Baliho, berdaya, terus Masagi, agamis, adil, inovatif, cenderungnya sejahtera, maju. Nah, kita udah tahu lebih dalamnya lagi program kedepannya seperti apa, terus nanti harapan-harapan dan rencana-rencana besarnya itu seperti apa tadi. Banyak hal pokoknya lah. Oke teman-teman, jangan lupa tanggal 27 November hari Rabu, jangan lupa untuk datang ke TPS-nya masing-masing, jangan golput, dan jangan lupa juga teman-teman menggunakan hak suara semaksimal mungkin, dan jangan lupa Bapak berarti nomor urut 3. Kumaha nomornya? Oke. Wis, kita. Oke. Kalau jangan lupa ada lagi ya, Pak. Oke, Pak. Oke, nah jangan lupa berarti nomor 3 aja. Buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November hari Rabu. Jangan lupa datang serentak, ada pemilih wali kota Banjar dan gubernur. Betul ya? Iya. Oke, kita udah malam nih Pak. Kayaknya enak kita kalau misalkan kulineran nih ya, bener gak sih? Bapak suka kulineran nggak Pak? Suka kulineran di Banjar Pak, jam kulineran ya Pak. Cuma ngajakan modal. Ini jam-jam rawan soalnya Pak, anak-anak industri kreatif suka kulineran cari makanan yang awal. Kita nanti akan ngajak Bapak buat kulineran di sekitaran kota Banjar. Kira-kira enaknya kita jajan naonnya. Jajan naon biasa ya. Nasi kuning gitu kan. Nasi kuning Pak. Bapak suka sorabi enggak, Pak? Siap. Sorabi nu aya oncom nanti nu bunuh.
Nanti kita jalan-jalan di sana. Oke, sekali lagi buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya kita di Baca Channel di segmennya Ruang Kosong, menemukan makna di setiap ruang kosong. Buat teman-teman jangan lupa hari Rabu di bulan November tanggal 27 2024. Jangan lupa untuk apa, Pak? Jangan lupa Coblos nomor 3, Banjar Berdaya, Banjar Masagi, insya Allah. Oke.